Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6. Dan kami akan mempresentasikan tentang nilai-nilai konstitusi. Sebelum mulai pada presentasinya, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Elsa Hidayat dengan NPM 2252011158. Saya Aurelia Fabiola Iranda, NPM 22520111107. Saya Fidala Putri Naswa dengan nomor NPM 2252011062. Saya Delia Mekorina dengan NPM 225211089. Saya Nurul Mutmainah, NPM 2252011090. Rizky Kurniawan Sanjaya, NPM 2252011111. Sebelum mulai pembelajaran, yuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke nilai-nilai konstitusi, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian konstitusi itu? Sebenarnya, kita cukup sering mendengar kata konstitusi dan sudah tidak asing lagi dengan kata-kata itu. Kata konstitusi kerap kali kita temui saat kita membaca koran, menonton televisi, atau bahkan saat bermain HP. Namun, kalian tahu tidak sih arti sesungguhnya dari kata konstitusi itu? Dan nilai apa sajakah yang terkandung di dalamnya? Nah, untuk mengetahuinya, yuk simak video pembelajaran ini sampai habis. Konstitusi adalah seperangkat hukum dasar yang dijadikan acuan serta pegangan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Nah, berdirinya suatu negara tidak dapat terlepas dari konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim, disebut juga dengan undang-undang dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik presentasinya, yaitu nilai-nilai konstitusi. Menurut Carl Lowenstein, dalam konstitusi ada dua aspek penting. Yang pertama, ada sifat idealnya sebagai teori atau yang disebut juga dengan das Sollen, dan yang kedua ada sifat nyatanya sebagai praktik atau yang disebut dengan das Sein. Ada berapa sih nilai-nilai konstitusi? Nah, nilai-nilai konstitusi ada 3 dan akan dijelaskan dengan anggota berikutnya. Nilai normatif. Suatu konstitusi memiliki nilai normatif apabila penerimaan segenap rakyat dari suatu negara terhadap konstitusinya benar-benar murni dan konsekuen. Konstitusi itu ditaati dan demikian dijunjung tinggi tanpa adanya penyelewengan sedikit pun. Konstitusi itu diperlukan bagi perbuatan, perlakuan, dan kegiatan-kegiatan efektif. Ketentuan-ketentuan apa yang ada di dalamnya itu dijadikan pedoman atau pegangan yang bersifat mutlak yang harus dilaksanakan. Apabila konstitusi itu dilaksanakan sepenuhnya, maka konstitusi itu disebut dengan konstitusi normatif. Nilai nominal dari suatu konstitusi kita peroleh apabila ada kenyataan sampai di mana batas-batas berlakunya itu. Yang dalam batas-batas berlakunya itulah yang dimaksud dengan nilai nominal suatu konstitusi. Dari sejumlah pasal dalam suatu konstitusi, terdapat beberapa pasal yang tidak dapat diberlakukan dengan baik. Bahkan, mungkin di beberapa daerah tertentu, terdapat pasal yang sama sekali tidak dapat diberlakukan. Beberapa pasal yang tidak dapat diberlakukan dengan baik atau tidak dapat diberlakukan sama sekali, mungkin dapat diberlakukan setelah mengalami perbaikan, perubahan, atau penambahan. Dengan demikian, nilai normatif yang nyata berlaku adalah pasal-pasal yang berlaku tadi. Sedangkan pasal-pasal yang lain tidak dapat diberlakukan, baik di seluruh maupun di sebagian wilayah pada suatu negara. Carl Lowenstein mengatakan bahwa nilai konstitusi yang bersifat nominal ialah konstitusi itu kenyataannya tidak dilaksanakan dan hanya disebut namanya saja. Dengan demikian, konstitusi tersebut menurut hukum berlaku, tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu tidak memiliki kenyataan yang sempurna.
Nilai konstitusi yang bersifat semantik ialah suatu konstitusi yang dilaksanakan dan diperlakukan dengan penuh, tetapi hanyalah sekedar memberi bentuk formalization dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik. Maksud esensial dari suatu konstitusi adalah mobilitas kekuasaan yang dinamis untuk mengatur, tetapi dalam ini dibekukan demi kepentingan penguasa atau kepentingan pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Penerapan nilai-nilai konstitusi dibagi menjadi penerapan nilai normatif, nilai nominal, dan nilai sematik. Dalam mengatur hak dan kewajiban warga negara, merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk membantu negara dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu membentuk suatu sistem yang kuat dan aman. Bagaimana sih penerapan nilai normatif? Nilai normatif memberikan tekanan atau ancaman kepada warga negaranya untuk mematuhi setiap undang-undang yang berlaku dan norma-norma sosial yang diterapkan di wilayahnya. Nilai ini menegaskan bahwa berkhidmat kepada negara yang paling berharga dan mentaati standar moral yang berlaku. Nilai normatif merupakan suatu nilai yang menekankan pada masalah moral dan etika sebagai warga negara. Nilai normatif membuat warga negara seyogyanya menjalankan kewajiban serta tugasnya sebagaimana tertuang di undang-undang yang berlaku dan menghormati hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga di negara tersebut. Oleh karena itu, nilai normatif ini meningkatkan keterlibatan warga negara dengan menekankan pentingnya individu untuk berperilaku baik di masyarakat. Ya, penerapan nilai nominal. Nilai nominal menyatakan komitmen warga negara terhadap suatu perkara tertentu. Nilai ini menyediakan warga negara dengan standar perilaku sehingga ia dapat memiliki sikap yang konsisten terhadap suatu masalah, disiplin ataupun persoalan sosial. Ini menciptakan lingkungan yang lebih konsisten dalam masyarakat dan membantu mengelola krisis dalam sigma masyarakat. Nilai nominal pada hak dan kewajiban warga negara menekankan pada pentingnya melakukan status suatu hak dan kewajiban dengan fungsi yang jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, warga harus membayar pajak dan mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam pemilu demokrasi. Penerapan nilai sematik. Nilai sematik mempengaruhi sikap, perilaku, dan pandangan warga negara terhadap masalah yang dihadapinya. Nilai ini berasal dari cara pandang individu dan mereka yang dapat mengkomunikasikannya secara efektif terhadap orang lain akan menjadi pemimpin masyarakat. Nilai sematik memastikan bahwa masyarakat tetap dilayani dengan baik, mengingat prinsip-prinsip kemanusiaan, toleransi, dan hak asasi manusia. Setelah penjelasan yang panjang tadi, akhirnya kita sampai pada tahap penyimpulan. Pada intinya, nilai-nilai konstitusi itu sebenarnya ada 3, yaitu yang pertama ada normatif, yang berarti konstitusi benar-benar dijalankan secara utuh. Yang kedua ada nominal, yang berarti konstitusi belum benar-benar dijalankan secara maksimal. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada konstitusi sematik, yang berarti konstitusi tidak dijalankan sama sekali. Nah, itulah macam-macam konstitusi yang ada di Indonesia. Demikianlah serangkaian materi tentang nilai-nilai konstitusi yang disajikan dari kelompok 6. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, marilah sama-sama kita melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Dadah. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum menyudahi sesi pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran agar kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami keburukan agar kami dapat menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.